Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira Dina Sayusti dengan NIM 2404101181, Prodi PGSD Unit 3 dengan dosen pengampu Ibu Eci Anita Lestari, MPD. Nah, di sini saya ada tugas menjelaskan materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu adaptasi? Jadi, adaptasi itu adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya yang memungkinkan tetap hidup dan berkembang biak. Nah, di sini kalian bisa melihat ya cara hewan beradaptasi. Itu berbagai macam binatang beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada macam-macam adaptasi. Nah, yang pertama itu dia ada adaptasi morfologi. Jadi, adaptasi morfologi ini dia merupakan suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya yang berkaitan dengan bentuk dan struktur tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati, sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenal. Contohnya itu seperti burung. Terlihat paruhnya, sayapnya, nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu dia ada adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi alat-alat atau organ-organ tubuh terhadap lingkungannya. Nah, contohnya itu adalah lumba-lumba. Ia memiliki kemampuan ultrasonik untuk menemukan ikan buruannya. Nah, kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Jadi adaptasi tingkah laku itu cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui tingkah laku, dan tingkah laku juga ditunjukkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi makhluk hidup. Yang pertama ada keadaan tanah. Jadi bentuk adaptasi makhluk hidup yang tinggal di tanah lempung akan berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di tanah kapur. Nah, yang kedua ada topografi daratan. Jadi, bentuk adaptasi makhluk hidup yang tinggal di daratan tinggi akan berbeda dengan makhluk hidup yang di dataran rendah. Kemudian yang ketiga ada suhu lingkungan. Bentuk adaptasi makhluk hidup yang tinggal di gurun akan berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di daerah tropis. Kemudian yang keempat, intensitas cahaya. Bentuk adaptasi makhluk hidup yang tinggal di hutan akan berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di padang rumput. Selanjutnya, proses adaptasi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan air dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, adanya kadar garam atau mineral. Kemudian, kedalaman air. Yang ketiga, intensitas cahaya. Yang keempat, kadar oksigen. Dan yang kelima, arus air. Kesimpulan dari materi tersebut, jadi setiap makhluk hidup itu selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya dengan berusaha menambah jumlah populasinya agar tidak mengalami kepunahan. Jadi, oleh sebab itu, untuk dapat melestarikan kehidupan, makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yang disebut sebagai adaptasi. Yang terakhir, ada saran. Contoh-contoh kegiatan pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana nantinya memotivasi siswa agar tetap tertarik dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.